Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa qala 'aidan i'ra'al Qur'an ya'ti yaumal qiyamah sabi'an in fa innahu ya'ti yaumal qiyamah sabi'an li ashabihi. Sallallahu azim wa sallam wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita kembali bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya serta pertolongan sidin, rahmat sidin, kita sabarkan alhamdulillah pada hari ini masih diberikan Allah Ta'ala panjang umur, beri kesehatan dan beri kelapangan sehingga pada hari ini, di hari yang ke-18 ini, kita kembali alhamdulillah dapat melaksanakan suatu kewajiban, yaitu salat fardu subuh, yang mana kita gawi dengan cara yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Termasuk sunnah yang terbesar adalah dengan cara berjamaah. Dan juga kita duduk sampai nanti menjelang isyraq mendengarkan tausiah agama yang mana isinya berkenaan dengan ilmu-ilmu agama. Dan mudah-mudahan dengan apa yang perlu sampaikan nanti Allah Ta'ala akan memberikan taufik dan hidayah, petunjuk dan ilmu yang kita miliki, sehingga dengan ilmu itu sehingga kita dapat menyempurnakan daripada ibadah-ibadah kita. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ulun belajar mulai alif, ba, ta, dan ulun ke ulun di tanah ulun dengan wa anom Bang Tuhan belajar lalu mengalir itu wajar mengalir ke situ. Itu aja akibatnya menyakiti hati guru pengajian mengaji akhirnya apa cabut Allah Ta'ala tak bisa lalu ini mengaji. Masyaallah biasanya kalau orang tamat mengaji itu pasti bisa. Itu loh Pak, jarang kan bisa ada. Harap penting deh. Pelajari udah bertahun 3 tahun sebelum naik haji. Sudah naik haji, pas hajinya nambah, tak ada bisa lagi karena akibat menyakiti hati Pak. Itu terbukti biar sudah orang ini kali jangan mati terkecuali orang itu merasakan ajab Allah Ta'ala dari orang yang ada menghormati daripada perbuatan mengaji tadi. Sudah. Kenapa? Datangnya ilmu, datangnya kita beribadah, datangnya di mana? Di orang mengaji. Kalau bisa mengaji, maka baca Fatihah. Ya lo, napa baca juga bisa lah. Akhirnya napa datangnya di orang-orang mengaji. Sudah selesai itu masalah kita nuzulul Al-Qur'an, artinya turunnya Al-Qur'an. Di sini waktu kita ulun bagi beberapa macam, ulun sampaikan beberapa hadis, andaknya di dalam kitab Mukhtarul Hadis. Kitab nanti dulu ulun padahkan, nah ulun bawa itu adalah Nurul Nasihin. Ulun itu langsung belajar orang mualim hijau. Walaupun itu kitabnya itu kitab daib, ya hadis-hadisnya itu daib, tapi daib itu untuk hakik ibadah, untuk pendorong hakik ibadah itu kalau bapak boleh saja. Ya Kak, Bu, boleh saja. Akhirnya apa? Ini ulun bawakan Mukhtarul Hadis. Jadi pilihan-pilihan hadis mudah-mudahan Allah sampaikan ada manfaatnya bagi ulun. Rasulullah SAW bersabda, Sab'atun yuzillullahu fi dhilli yawma la yazillu illa zilluha. 7 macam, 6 orang dapat naungan pada hari 6 kali lagi naungan selain daripada naungan Allah Ta'ala. Padahal termasuk pian sebentar, insyaallah termasuk pian sebentar ada di sini. Masalahnya karena pian termasuk orang yang cangkal beribadah, cangkal berjamaah di lengger kita ini. Yang pertama
al imamu adilun, imam yang adil. Imam adil itu sekarang awal kita menahkan pemerintah aja, ya lah bupati, camat, pembakar ataupun orang nambah jabatan. Ulukum ra'in mas'ulun bi ra'iyahi. Ya lah setiap kamu ya Allah ya Rasulullah adalah pemimpin dan nanti akan ditakuni dengan cara ikam memimpinmu. Kita memimpin daripada keluarga kita. Kayak anak kalau sembahyang mengatakan aja leh. Kali takut-takut kalau sudah kita menagur. Nah, mulai 10 tahun kita lajari dah. Mulainya 7 tahun kita lajari 10 tahun pinjam ada itu kita pukul dengan kalian sangat menyakiti. Akhirnya kita bimbing dehnya bujur-bujur ke sembahyang. Akhirnya jangan sembahyang. When sembahyang kurang kapingan tu pataknya takut-takut naga sembahyang. Kata bapak, akhirnya apa kita sudah menagur selesai dan kita pendidikan kita. Mun kita kada menagur, anak ada sembahyang lihat tiring aja main game terus hanya main HP terus akhirnya apa kita nanti dituntut Allah Taala di dalam waktu di padang mahsyar karena tuntutan. Kalau orang betul-betul pian orang tuh belum masuk ke dalam surga, boleh betul-betulan waktu di pengadilan. Tapi kalau orang sudah masuk dalam surga, ada lagi orang tuh jangan keluar. Ada kan bisa tinggal latihan pandir nih orang. Ingat latihan tahun tadi orang kesehatan. Nah, orang tuh lahir berloko di dunia. Begitu pas masuk surga, anak malaikat tuh loko, lautnya belah ke neraka, keluar tuh kisahnya nih kalau latihan pandir. Malaikat loko ke api neraka, api bang. Nah itu kalau latihan panggil itu ada biar. Nah maka itu kisahnya ada. Artinya orang sudah masuk ke dalam surga itu kan mau keluar. Tapi kalau orang masuk di neraka, orang tuh hendak keluar. Ada biar. Ya Allah selamanya. Nah, itu apa tadi? Yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil yang selalu membimbing dengan keadilan dan memimpin dengan sesuatu yang sesuai daripada prosedurnya, artinya sesuai pada tempatnya. Yang kedua, wasabun nasa'u bi ibadatillah. Nah, yang kedua seorang pemuda. Nah, ini pemuda yang beribadah lebih dicintai Allah Taala daripada orang tua yang beribadah. Nah, ini kayak kisahnya nih. Kebiasaannya anak muda yang sudah naik 17 tahun ke atas tuh kebiasaannya mabuk dengan hal-hal yang baru, mabuk dengan HP, mabuk dengan keramaian, biasanya lacak nang melayani sembahyang nih anak muda biar. Tapi kalau anak muda nang beribadah kepada Allah Taala, selalu taat kepada Allah Taala, itu lebih dicintai Allah Taala daripada orang tua nang beribadah. Kenapa? Orang tua itu aja beribadah di sama. Cuma pian madahakan. Orang meninggal, orang wafat itu kada tentu orang tua aja banyak ya ini pian nyiur among, kan kayak nyoto gambarannya sebenarnya nyiur ada yang masih kampangnya guguran, ada yang opong masih guguran, yang sudah nyiur amongnya guguran makanya timpakannya tupai gugur. Yang itu nang tua itu sudahnya kata bukan gugur juga. Nah artinya apa? Sabarataan itu kita nggak tahu la yastaq di musa'atan wala yastakhiru sa'atan wala yastakdimun. Narannya idza ja'ajalahum, apabila datang ajal itu kada kawa kita kainah aja kada kawa dan kada kawa berdulu. Contohnya apa? Orang nang bunuh diri itu ya anak berdulu mati kok. Menantang daripada nang kudrat kekuasaan Allah Taala, ketentuan Allah Taala banyak pian. Tajur ke sungai, masalah mas lu bangsur pulang desa. Nah itu kan apa? Artinya kan sampai belum? Sampai. Ada kan kuburan nyuruh mati. Aja kuburan nyuruh mati ya. Waktu kuburan nyuruh itu takajur, pasti tungan mati orangnya. Nah ini tadi itu takajur kena berdulu mati atau anak bagian tuh nggak di pohon lomboknya tak ada mati. Nah ya Allah, ini maksudnya kadang awal kita berdulu anak mati. Malah sakit yang tadi mulai jembatan kabewa aspal nah di jalan tol pas patah-patah awak itu cakanya mati langsung pada bapak jadi akhirnya. Jadi kalau orang mati, orang itu mati bergantung diri itu mati pasik namanya lah. Ya mati pasik lah, minimal mati pasik orang itu dikapir zaman dia sampai nah memang ancamannya ada juga. Rasulullah pada hakon menyembayangkan orang kayak ini, orang nama membunuh di diri sendiri. Nah, genal termasuk dosa besar. Nah, jadi kalau ada pemuda yang selalu beribadah mulai lagi halus sampainya tuh beribadah Allah Taala itu dicintai dan dapat naungan daripada Allah Taala ketika karena matahari ini saja menggol aja lagi di atas panasnya
main deh kita di dunia ini tak kawa amal budak kepala kita otak kita itu tergantung amal kita masing-masing. Ada pian balon yang bintumin saja, ada yang ada balon lalu harus aja awak harus siapa orangnya nak tuju ke jemaah, siapa orangnya nak tuju talil Quran, nak baca Al-Quran, siapa orangnya nak tuju akhlaknya mulia, akhlaknya yang baik di dunia ini. Nah kadang suah menyakiti orang lain itu biar kada apa-apa awak harus mana dinaungi awan depan namun daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu muta'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta yaudu. Nah, ini kawan pian. Yang ketiga, seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki bicaranya. Kalau ini dia kada dianjurkan kalau berjamaah, tapi boleh saja nyatakan. Cuma ada syaratnya. Yang pertama jangan sampai tulang kalau berjamaah itu pacang menjajakan fitnah. Misalnya alum mulai kepala jika dia habis dinyarungi sebagai tanah. Las lalu kayak tengah jalan lalu kita paling-paling kalau yang nih harumnya ya itu jadi fitnah. Menyesakan dirinya aja kan apa? Mana itu luar biasa kan bejo pulang memakai yang tipis-tipis pulang. Taliur latihannya apalagi itu tengah harinya taliur mereka hausan. Maksudnya malah dosa. Maka ada fitnah ada apa biarlah jaga fitnah supaya kita tolak kalangnya itu dapat pahala. Jangan dapat dosa. Setelah itu seorang laki-laki nang hatinya tergantung. Artinya tergantung tuh bejeret jelengger aja. Hanya kalau di lengger sini hanya isok ada apa berniat pulang. Kalau di lengger ini kena kunjungan ke sini pulang. Karena aku asal kesini pulang, hatinya tuh hendak saja berjamaah di langgar. Ini dapat naungan daripada Allah Ta'ala. Warajulun qalbuhu muta'allaqun bil masjid idza kharaja apabila kalau minhu daripada masjid itu hatta yaudu hendak kalau masjid. Karena pian sudah berniat sembahyang subuh nih karena tengah hari hendak ke sini berjamaah pulang. Ketika subuh ini sampai tengah hari pasti ditentukan Allah Ta'ala sampai ajal kita wafat meninggal kita maka orang itu dicatat sudah sembahyang berjamaah. Harapkan apa? Niat orang saleh itu adalah sama amalnya. Nah, untungnya kayak itu yang diberikan Allah Ta'ala kepada umatnya Rasulullah SAW. Itu pulang warajulani tahabbu billah irtama alaihi wa taraka alaihi. Seorang laki-laki, dua orang laki-laki atau dua orang perempuan yang orang ini bersahabat itu artinya karena Allah Ta'ala bukan karena ada untingan lain. Ada untingan lain aku melawan inya ini setimbangnya karena aku kan berpinta-pinta mau pulangkan duit lagi berhutang karena nih dilengir ini tapi aku bawa pokoknya iwaknya kalau usah nukar hayamnya aku karena nyediakan harap orang nanti ini mana kasarah panitia anak nyampe tidak ada bapak misalnya kayak itu ini kan tidak bapak cuma ikhlas saja disambut kurang tetapnya ikhlas Allah Ta'ala Bapak. Karena Rasulullah SAW bersabda man ampaka dirhamin ala maulidi maka anna ampaka zahabal jibali bisabillah. Kalau orang yang menafkahkan hartanya dirhamin anggap 10.000 lebih orang itu berwakaf atau orang menyumbang bagi orang hakim maulid Rasulullah maka seperti orang itu berwakaf saya di gunung emas. Mau biar di gunung emas ini tidak saya ikat aja kalau bayarnya larang apalagi saya di gunung emas. Nah emas itu bisa dahahkan bisa dilihat hebat kira-kira pahalanya. Jadi tujuh ini kan jangan kalian apa ikatnya. Kalau nyumbang hakim kepada Rasulullah jangan saikit. Artinya jangan mencari nambahin ikit apalagi ulangnya berduit lah. Terus. Jadi kalau bersedekah nambahin itu ini 2 juta 3 juta nyumbang dari hamba Allah baikkan juga. Kalau ada kawan manu hati, tapi kalau tadi kan tujuannya anak siar supaya nang sugih ini tergerak hatinya aku nang ini bayar dia ini, kawan nyumbang banyak supaya itu ada bapak. Terus lah. Nah ini karena pulang sampaikan hadis. Jadi 7 macam supaya orang itu dapat perlindungan daripada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Yang pertama imam yang adil, yang kedua pemuda yang selalu berjodoh kepada Allah Ta'ala, yang ketiga 2 orang laki-laki yang selalu hatinya tergantung di masjid hendak atau masjid harus. Yang keempat 2 orang laki-laki yang berkasih sayangan, artinya yang bersahabat sehingga ia bertamu dan bercerai daripada orang itu karena Allah Ta'ala. Yang kelima orang itu pulang orang nambah mengingat Allah Ta'ala sampai menitiskan air mata. Ada 2 mata yang terpecah disentuh daripada api neraka. Yang pertama orang yang matanya ketika beribadah menangis, lain menangis di depan orang. Misalnya kayak acara menghafsi macam-macam sini di lengger,
gitu nangis biar sekali di rumah tak tahu aja. Nah itu lain kisahnya. Jadi kita akan mengetahui nih orang dia atau ada nih diri kita nih dia katalah. Kalau kita beribadah di rumah, misalnya cepat-cepat, kalau belajar berhemat kita berhemat. Usuk mat misalnya kayak di rumah biar sembahyang itu 2 rakaat cepat sama menit. Nah itu lain kisahnya berarti itu masuk kita orang nang dia. Nah begitu pun apa? Anak seorang laki-laki yang datang kepadanya, seorang perempuan atau binian yang datang pada laki-laki, nang marayunya hendak berzinah tapi nyanyinya aku takutkan Allah Taala tidak perlindungan. Itu pula seorang laki-laki atau binian yang bersedekah, tangan kanannya tangan kirinya ada tahu, artinya orang lain kada tahu. Ini habis ini ambilan kita lah. Rasulullah SAW bersabda, "Sittatu khisalin min sittatu asya tuhbitul a'mal." 6 macam, dulu 5 loh, jangan bakawan 5 jilon. Anak kuitan karena anak hadiah kuitan 5 macam berarti. Ini pula 6. Sittatu asya tuhbitul a'mal. 6 macam nang hancur amal kita, sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dan ibadah kita sebenarnya akan hancur dengan 6 macam yang mudahan kita Allah menghindari. Yang pertama, istighalu bi ulubil khalqi, selalu sibuk dengan kearifan orang lain, ketujuh menguyai orang lain. Salah satu yang membatalkan puasa adalah menguyai gibah kepada orang lain. Udah dikurang jadi akhirnya apa kan ingat lagi mengurusi diri hampir habis mati habis umur orang jadi ingatkan seorang tadi lagi kesalahan seorang ketimbun yang tuh ya tuh nang gajah di hadapan muha ada kelihatan tuh nang seberang lautan tuh nang jauh banget kelihatan tuh begitu biar nang jauh kelihatan kenapa di TV itu ada rompi kenapa kan nagangnya itu berkoyaan nama itu di TV kesalahan orang tuh jauh kok mereka pas itu berapa jauhnya ada beberapanya tuh artinya keaiban orang tahu kita sudah selesai. Yang kedua, wakas watul kalbi. Yang menghancur daripada ibadah kita itu adalah wakas watul kalbi, keras hati. Contohnya kayak apa? Misalnya guru atau orang tua kita juga anak kan, pihak tadi sembahyang, orang lihat kemaknilah pihak itu kurang sempurna. Baiknya bakal beri kepada ulun anda kada ulun pada hakat tiap ulun tahu tanggung ulun anda ulun pada hakat bisa tak pilih pian jika orangnya nih kisahnya cuma aliman lain alim caranya alim dek kalau ini aliman lain wade nah ya kalau aliman itu ngawin lain alim akhirnya nambah ditakur pian tadi cuma mina sembahyang sunat tadi kan sempurna ikam nih bayiannya kayak Pak Alimah yang aku mengatakannya wajib banget macam-macam itu mama ini tapi kita sudah menyampaikan ya walau kalamu murah boleh walau kalamu murah katakan yang hak itu yang hak walau kalamu murah saya tahu tidak jadi maka ide biar madhi itu anu nak ulun tadi hendak berpatir biar ada akan melihat kesalahan ulun gitu dulu kita bujur hanya ulun bang tadi hanya maka itu caranya kayak apa kayak siasatnya orang kurang nih selesai kata itu artinya apa orang keras hati itu kadang mau menerima kebenaran. Nah kayak itu jam 12 malam kata ya orang cuma ini jam 12 7 menit ya biar bila ke masjid kan sawat lagi cucu nanggur tuh sawalan pesantren ikam nih bisa aku tuh mantu ya makan pengalaman pengalaman nang baik nang ada baik sawahan deh lebih juga dia kilau depannya matahari hilang utong ada supan kurang ini nama lalu-lalang kurang apa sih kita deh itu sempat lagi nah ini negaranya kokas kontrol kafe terus nah ketiga yang menghancurkan daripada ibadah kita misalnya hubbud dunia orang terlalu cinta dengan dunia ulun sampaikan semalam i'mali dunyaka kata Yesus abadat i'mali akhiratika kata menurut boleh kita beramal dengan dunia karena kita itu merasa kita itu lawas hidup mun orang lawas hidup apa sama apa ada begawi ada berusaha ulun nasihat daripada arwah malim hanjari diwaringin menyatakan muridku sebenarnya jangan sampai kada sampian itu ikam sebenarnya jangan sampai kada besi gawean walaupun gawean itu sedikit isitulah harga dirimu mun kita kada gawe kita harga diri walaupun nang baju nang harap tapi kada gawe kada harga dirinya terserah ulun tuan lamari hari ini lamari ini ulun habis 100 biji mulai ini ulun bisa lamari tukang lamari kada beban ada hingan itu gawiannya artinya ulun lamari bisa lapit bisa harus ada kebiasaan supaya kita bekal di dunia karena kita mati bekal kita ya bebas tidak masalah lah
Salah satu menghancurkan adalah hubud dunia. Turun naik bank, wah ibadah ya, ambil duitnya nih, bang biar pas ulun anak ini tulak kurang bang subuh kayaknya kamarian bang abik hanya naik. Nah ya turun naik bang tuh ya itu lain nang kabir jadi pegawai BRI lain kisahnya ini artinya turun bang kan sholat sembahyang karena kan maghrib pulang kan sholat sembahyang kan salat menikmati hidup nang kayak ini samingguan becari masya Allah ada terbukti juga kayak ini orang biar hutang kahul hilir ya juga kanyaman itu sadamnya ya dicari misalnya nang 4 kali 5 kali seminggu beda-beda tapi ini sisanya di masyarakat ini kadang-kadang yang kayak itu dia turun bang naik bang ada kuburan di depan rumah surang kuburan siapa tuh ya jadi kita bang happy di sini sakalnya marina surang meninggal lah kita tahu kulit kepala ada tahu mencari artinya hubud dunia terlalu cinta dengan dunia makanya harta itu boleh aja kita berharta cuma harta itu jangan angkat di hati mau angkat di hati kan muat cuma maksudnya jadi mengapala aneh jadi harta kita itu jadi kebanggaan kita jangan haruslah bini yang pihak menghancur ibadah kita terlalu cinta dengan dunia akhirnya akhirat kalah itu pula keempat wakilatul hayai sedikit berisi rasa malu mengurangkan divisi malu lagi biar haram dipukul halal sudahnya berhimmat malawan tumpah di orang sauting di orang jatah sebuting jelas kita ni orang banyak karena buka puasa tumpah karena sama orang katungan kenal berangkat pilih-pilih kalau rumah maka anak nanggur dia besawan kalau orang bawa ke rumah nih daging tiang sapanci orang berhutang menyembelih sapanci dah membawa ke rumah maka kahigian akhirnya apa meninggal kahigian itu katungan ke ujung-ujung mantap pas diurang atau Allah pulang ini bawa ke rumah saya nih nambah banyak nih bawa ke rumah dimakan anak bini di rumah akhirnya apa jadi penyakit baik penyakit jahir dia sakit singkaral tawak yang singkaral tawak padahal mau kurangnya makan kurang di luar jadi itu kalau penyakit diabetes itu berbahaya pamulir ada kepingin nah itu hayat wakilul hayai salah satu sama juga ibadah kita karena ada divisi banyak visi kasama malu. Nah kalimat kotor amali panjang cita-cita kalau banyak panjang cita-cita dengan masalah dunia tapi kalau cita-cita masalah akhirat kan bapak misalnya karena aku namping kirim nih aku kamar masih kita harus kalambir terus jangan kalambir terus naik kalambir ya lah ini kalambir terus saya pulang kita niatkan yang baik lah artinya kalau kita punya cita itu untuk beribadah Allah Taala. Yang terakhir menghancur daripada kita adalah wazalimu la yantahi berbuat jalim nang kali pihak hingga itu nya belok bang kalau beleki nang beluna lain ini hirik itu jauh kawin nggak harus biar aku ini jadi beda senang kelakuan jadi dik rumah saya orangnya tapi akhlak pada dik itu orangnya belok sikit mana sakit orangnya mana baik perhatian pulang sulam sugih tapi kelakuan jadi dik kenapa pingin orang ambil bini akhirnya apa lalu orang kebetianan jadi itu kebetianan berhulu ya mana kebetianan selamat jujur di bini itu kan mau kebetianan kedua selamat jujur artinya apa padahal orang bagi betina akhirnya apa orang merasa maka itu lalu numpuk hati orang sakit hati sampai mati orang nama fitnah sampai mati kada pajangan mati kada pajangan orang itu belum mati lagi nama fitnah itu selain karena mana mungkin karena pada cucunya anaknya akan betina maka itu alhamdulillah amin jadi itu nama sudah tersampaikan mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah Taala umur kalau kita menemui daripada bulan Ramadan yang akan datang dan biar gak lama minta ulun pulang ulun kabulkan insyaallah karena ini banyak kalau lagi ulun asalul kalam wal muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamu